Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan kita boleh berkumpul malam hari ini. Puji Tuhan masih kita diberi kesempatan, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan kita oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri, kita menyembah Tuhan kita, haleluya. Mari katakan bahwa oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai pada malam hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan yang ajaib. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah
Engkau Tuhan, hebat Engkau Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selama Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat, Allah yang sungguh mengagumkan, Allah yang sungguh heran. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada, kami hidup hingga sampai malam hari ini. Dan oleh karena kemurahan-Mu ada kesempatan-kesempatan baru dalam kehidupan kami. Kami diberi oleh Tuhan kesempatan yang baik Tuhan, bahkan malam hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk datang ke tempat ini, bersekutu bersama-sama berdoa. Kami percaya ada kuasa di dalam ibadah, ada kuasa di dalam setiap puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah Tuhan menjadi pengharapan kami malam hari ini. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Engkau melawat kami, berkati kami Tuhan. Janganlah kami berlalu dari rumah-Mu ini tanpa Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berharap kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus berkarya bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau kecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
betapa baiknya Tuhan. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memilih. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah, katakan lagi syukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Amin. Haleluya. Kasih, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia, kasih, sukacita. Amin. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia. Yesus pokok, pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan. Katakan lagi, Yesus pokok, pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubung. Katakan, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kitalah caranya, caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubung. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari katakan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya.
Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa, ku tak apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, oh inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan bagaimana, dengan apa akan ku balas? Aku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Oh, yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, itu menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Bapak Sitanggang memimpin doa firman Tuhan.
Amin. Dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari Alkitab dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 22. Mari kita membuka pada Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Kita baca kembali ayat ini ya, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Pada hitungan yang ketiga kita akan membacanya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Puji Tuhan, kita sampai kepada kemurahan. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita untuk membuat kita mempunyai sifat yang disebutkan sebagai buah roh ini. Dan malam ini kita belajar tentang kemurahan. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita lalu membuat kita mempunyai sifat yang murah, ya, kemurahan, murah hati. Murah hati, Bapak Ibu sekalian, ya, itu ditulis kurang lebih kemurahan ini ya dengan kata yang persis 10 kali dalam perjanjian baru. Dan memang apa ya, kemurahan dan kebaikan itu seperti apa ya, hampir sama gitu ya, kemurahan, kebaikan. Tapi mari kita melihat ya 10 eh, kata yang menulis kemurahan itu ya, tentu tidak 10-nya ya, tapi eh, ya hanya 2. Untuk dari sini kita bisa melihat apa sih kemurahan itu. Kita mulai dengan Roma pasalnya yang ketiga, Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat yang ke 11 dan 12. Roma pasal 3 ayat 11 dan 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kemurahan di sini menunjukkan bahwa ada perbuatan baik yang dikerjakan kepada orang lain. Sayangnya ayat ini menerangkan bahwa tidak ada orang yang mempunyai kemurahan itu. Jadi sesuatu yang baik yang dikerjakan kepada orang lain. Ya, jadi kemurahan itu menunjuk kepada perbuatan baik yang kita kerjakan kepada orang lain. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengerjakan satu perbuatan baik kepada orang lain. Itu disebut kemurahan. Jadi kemurahan. Sesuatu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk menunjukkan atau melakukan satu perbuatan baik. Sesuatu hal yang baik kepada orang lain. Sayangnya di Roma pasal 3 ini bahwa ternyata tidak ada yang melakukan seperti itu, ya. Dosa membuat manusia itu semakin ya tidak memikirkan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang menunjukkan kemurahan kepada
sesamanya manusia. Lalu kita lihat kepada Titus pasal 3, Titus pasal 3, Titus pasal 3. Di sini kita melihat tentang kemurahan. Yang tadi pertama, kemurahan itu menunjuk suatu perbuatan baik ya yang dikerjakan untuk orang lain ya. Sekarang Titus pasal 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kembali lagi kita seperti minggu lalu bahwa ternyata buah roh ini adalah sifatnya Tuhan. Jadi sifat Tuhan yang Dia mau buat sifat ini ada pada kita. Tentunya bagaimana caranya supaya sifat ini ada pada kita kalau kita menuruti pimpinan Roh Kudus itu. Jadi kalau Roh Kudus yang diam di dalam kita itu, yang memenuhi kita itu kita ikuti, maka Dia akan menghasilkan sifat Tuhan itu. Jadi kita ini memiliki sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan. Dan hari ini kan kita belajar lagi kemurahan. Kemurahan itu sesuatu yang sudah ada pada Tuhan. Dan karena kemurahan itu dijelaskan di sini ya, Rasul Paulus menyurati Titus ya. Dia berkata bahwa karena kemurahan Tuhan itu, maka Tuhan menyelamatkan kita. Jadi karena kemurahan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kita belajar di sini berarti kemurahan itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk menunjukkan kebaikan. Kadang-kadang kan begini, ada orang yang baik ya, karena kayak dagang gitu. Kalau aku baik sama dia, nanti dia bisa baik sama aku. Kalau aku baik sama dia, aku bisa dapat ini. Jadi kayak dagang begitu. Tapi kemurahan ya, itu akan membuat kita menunjukkan kebaikan ya, yang memang didorong, ya, didorong dari hati kita. Jadi kemurahan ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya bicara soal kebaikan, ya, tapi kebaikan dengan motivasi yang dari Tuhan. Motivasi yang benar. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu ya memang karena kemurahannya. Didorong oleh kemurahannya, kebaikan Tuhan itu. Lalu dia melakukan satu kebaikan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai kepada sesuatu yang kita bisa simpulkan, berarti kemurahan merupakan sifat yang ada pada seseorang yang membuatnya melakukan suatu perbuatan atau kebaikan kepada orang lain. Jadi kemurahan itu lengkap begitu. Ada orang kan begini ya, hanya ingin, niat, hanya rencana, hanya ngomong. Kemurahan itu bukan itu. Jadi kalau hanya niat, rencana, ya, hanya sesuatu yang ada di dalam hati tanpa diwujudkan, itu bukan kemurahan artinya ya lewat ayat-ayat yang kita baca. Tapi yang kedua, ada juga orang berbuat, ya, tapi bukan didorong oleh kemurahan. Tidak didorong oleh hatinya begitu. Mungkin didorong supaya dia terkenal. Didorong supaya seperti tadi saya katakan hitung-hitungan. Didorong supaya dia dikenal sebagai orang yang baik. Itu bukan kemurahan namanya. Jadi kemurahan itu adalah sesuatu ya, adalah sifat, adalah karakter yang ada di dalam diri kita yang kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu kegunaan. Sesuatu hal yang menyenangkan, yang sifatnya menolong, sifatnya membangun, ya, sifatnya mengembangkan, sifatnya ya membuat sesuatu itu lebih baik lagi. Itulah kemurahan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus bisa dorong kita ya, menaruh itu dalam hati kita keinginan, lalu keinginan itu kita wujudkan. Jadi kalau kita balik dari hal ini ya,
Kan gini Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita mau baik ya, sekalian baiknya itu betul. Jangan baik ya dengan motivasi yang salah. Sayang kan gitu, sudah baik. Makanya kalau kita teringat kepada penghakiman itu, nanti kita kan semua dihakimi. Bukan lagi menentukan kita masuk surga atau neraka kalau kita beriman pada Tuhan ya. Tapi menentukan ya, apakah perbuatan baik atau apakah pelayanan kita, apakah sesuatu yang kita kerjakan itu bermotivasi dengan motivasi yang benar. Karena kalau tidak benar, maka diumpamakan Rasul Paulus seperti orang selamat, tetapi selamat dari kebakaran. Bapak Ibu tahu kalau orang selamat kebakaran artinya apa? Dia hanya selamat dengan badannya doang, pakaian di bajunya aja, pakaian di badannya aja. Nggak ada sesuatu yang dia punya selain itu. Itu analoginya. Jadi kalau orang berbuat baik, kalau orang melayani Tuhan, kalau orang ya melakukan sesuatu berkorban bagi Tuhan, beribadah dan lain sebagainya, ya pastikan motivasi kita benar. Yaitu karena Tuhan. Karena Tuhan. Bukan ada sesuatu motivasi yang salah, motivasi yang tidak baik. Supaya apa? Kalau kita dinilai Tuhan, maka Tuhan mendapati bahwa perbuatan kita benar, lalu motivasi melakukannya atau cara melakukannya, ya tujuan melakukannya itu benar. Sehingga upah kita itu tidak diambil. Upah kita itu memang dibayarkan, diberikan sesuai dengan janji Tuhan. Jadi kemurahan, kita kembali lagi. Itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, satu tindakan yang baik. Dan hanya itu gitu. Jadi tujuannya nggak ada yang lain. Selain apa? Ya kemurahan itu. Sama seperti Tuhan kan. Apa yang menggerakkan Tuhan menyelamatkan kita? Ya kemurahan. Jadi dengan kemurahannya itu Tuhan ya menyelamatkan kita. Itu yang membuat membuat apa ya? Tuhan itu bekerja, berkorban untuk menyelamatkan kita manusia. Oke, kita maju lagi Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Oh, ayat yang sorry ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-32. Mohon tolong diganti ya. Ayat 32, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kata ramah itu sebenarnya di bahasa apa? Yunaninya itu kemurahan. Kemurahan. Jadi hendaklah kamu bermurah hati. Ya, menunjukkan kemurahan satu dengan yang lain. Jadi kita kembali dulu Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya buah roh ini kan gini ya. Kalau kita bisa mempunyai karakter Kristus, itu enak sekali loh. Sesama kita ini enak sekali. Ya, pendeta akan sangat bersyukur mempunyai jemaat. Jemaat akan sangat bersyukur mempunyai seorang pendeta. Ya, Bapak Ibu ya kita akan sangat bersyukur ya kita bisa punya saudara. Kita bisa punya sesama yang seperti ini begitu. Yang apa yang mensupport, menolong ya yang membangun kita ya yang mengampuni kita. Kalau kita melihat kadang-kadang begini ya, sesuatu ini kan sering kita dengar khotbah gini ya, bahwa hidup kita ini bukan semakin mudah. Kan. Akhir zaman ini kan hidup sukar. Ini kan tema-tema sukar katanya. Tapi kalau kita lihat 2 Timotius pasal 3 dibilang kenapa kesukaran itu datang? Bukan soal penyakit pertama, bukan soal resesi. Tapi apa?
2 Timotius 3 itu kita lihat apa? Moral itu bobrok. Manusia cinta uang, ya. Manusia cinta diri sendiri, ya. Manusia ya membual, ya. Manusia ya berkata itu kan bual sombong, ya. Mementingkan diri sendiri, ya. Itu manusia beribadah tapi enggak beribadah, ya. Sepertinya secara lahiriah beribadah, tetapi dia tidak percaya kuasa ibadah. Itu yang membuat Bapak Ibu sekalian, ya, hidup di dunia ini sekarang semakin sukar. Kenapa? Moral itu semakin hancur. Tidak ada lagi rasa apa ya, takut kepada Tuhan. Ya kan udah nggak takut Tuhan lagi. Tidak ada lagi rasa takut untuk bohong. Tidak ada lagi rasa takut untuk membual. Tidak ada lagi sungkan untuk membenci, ya, membunuh. Tapi saya kembali lagi, kalau kita bisa, ya paling nggak kita bicara skala lokal, ya. Kadang-kadang kan pandemi ini membuat kita hanya berpikir secara lokal. Kadang-kadang ya kita, apalagi kita kan, apa ya, sebelum pandemi ini kan, waduh, kita kayak berpikir global kan, semuanya dunia. Ya, kita ingin menguasai dunia, ya. Mau di dalam bisnis, ya, dalam pelayanan, kalau bisa sampai ke ujung dunia melayani. Ya. Kalau apa ya istilahnya, dia dipakai Tuhan, oh berarti dia keliling dunia. Keliling dari Jakarta kemana, kemana, kemana. Sekarang kan orang bersifat, sekarang kalau memang orang itu apa ya, tahu keadaan, dia akan bersifat lokal. Karena pandemi ini yang membuat itu kan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya kalau kita mau berdamai dengan pandemi ini, maka kita juga harus berpikir gitu, bersifat lokal. Ya. Istilahnya kita harus lebih dekat dengan ini lingkungan kita daripada orang di Aceh sana. Karena sudah sifatnya lokal. Ya, dipisahkan. Apalagi kita bicara luar negeri, ya. Indonesia aja mengadakan perjalanan sudah dibatasi kan, walaupun masih bisa. Apalagi kita misalnya mau kemana, ke luar negeri, wah itu udah beda lagi pemimpinnya, aturannya itu beda lagi. Dan itu susah. Jadi balik lagi kita, kalau kita bersifat lokal, ya, lalu kita bisa seperti ini, kemurahan. Didorong ya oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kemudian mendorong kita untuk melakukan satu kebaikan. Kita berlomba-lomba. Kita didorong. Jadi saya mengajak kita gini ya, jangan kita hanya jadi objek penerima satu perbuatan. Tapi kita menjadi subjek, pelaku satu perbuatan. Jangan jadi objek gitu ya. Mau didapat kebaikan tapi dia nggak mau melakukan kebaikan. Ya itu kan, saya kembali lagi, itu kan kayak anak-anak. Ya. Waktu anak-anak kan kita hanya mikirin nerima. Nerima. Tapi begitu kita beranjak dewasa, kita mulai pikir, ya, oh ini mamaku ulang tahun, apa yang ku buat ya untuk dia. Kan kita nggak usah diajari, kita tahu, oh iya ya. Kita nanti urunan, ya kamu darimu berapa, dari, yuk kita buat sesuatu ya untuk mama, untuk papa. Ketika kita beranjak dewasa. Tapi kalau kita ya masih anak-anak kan, kita ingat apa ulang tahun kita aja, apa yang ku buat ya? Nanti mama kasih hadiah apa ya? Papa kasih hadiah apa ya? Tapi ketika kita beranjak dewasa, kita mulai ya berpikir. Saya percaya begitu juga dalam kerohanian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semakin dewasa dalam kerohanian, kita nggak pikir lagi diriku, diriku, ya. Kita mulai berpikir orang lain. Apa yang bisa ku buat? Apa yang bisa ku kerjakan? Jadi tadi saya katakan tadi ya, indah sekali kita bersaudara ini, berjemaat ini. Khususnya ya seperti kita gereja yang seperti ini kan, ya masih apa ya, kental begitu. Satu sama lain masih masih saling kenal begitu. Masih kita saling kenal, maksudnya kita bisa apa ya, berbuat sesuatu. Kalau kadang kan kalau sudah nggak kita kenal gimana ya, nanti curiga, nanti ono, nanti ini ya. Jadi kalau kita kemudian tadi saya katakan ya, Efesus ini ya 4 ayat 32 mengajarkan kita, biarlah kita ya, bahasa Indonesia bilang ramah. Ya, bahasa ya aslinya katakan murah hatilah. Satu dengan yang lain ya, biarlah ada sesuatu dalam hati kita yang menggerakkan kita untuk ya apa ya, objek kita ini kan saudara seiman kita ini. Ya kita mulai dulu tadi saya katakan batasannya ya kan, saudara seiman kita dulu. Ya, satu gereja kita dulu. Tunjukkan kemurahan kita.
Didorong oleh ini hati kita yang memang murah, murah hati, gampang tergerak, gampang menolong. Lalu kita ambil contoh, ya, mari kita melihat contoh Kisah pasal 9, bagaimana ada seorang ibu ya yang murah hati ya, menunjukkan kemurahannya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, Kisah 9 ayat 36. Kisah 9:36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi orang-orang seperti inilah yang ada di jemaat, Bapak Ibu sekalian. Jadi dicatat dalam Alkitab. Walaupun mungkin memang nggak banyak, tapi kan maksudnya gini loh. Kita ditunjukkan ini loh tipe jemaat. Bagaimana wanita ini kan apa ya, sangat berguna. Dia bukan pendeta. Dia bukan pelayan mimbar. Sehingga kan kita bilang banyak sekali pelayanan. Gereja ya seperti kita ini, semua itu harus berfungsi. Dan kita kan nggak boleh mendefinisikan fungsi kita hanya di mimbar ini. Karena kan Alkitab mencatat ada seorang perempuan, ada seorang murid perempuan, namanya Tabita ya, di dalam bahasa Yunaninya Dorcas, ya di bahasa berarti bahasa Ibraninya Tabita. Tabita ini kan kadang-kadang jangan kita kenal Tabita, makanya saya pikir-pikir nggak cocok ya nama yayasan kematian Tabita lah. Apa namanya lagi satu lagi Lazarus lah. Tabita Lazarus bukan orang mati. Orang mati tapi dibangkitkan. Kalau yayasan kematian namanya Lazarus tuh pada bangkit semua kan repot. Ya. Nama kematian mesti kayak Yusuf dari apa Arimatea. Nah, itu cocok. Dia ngurusin mayat Yesus. Ya. Jadi dia ngurusin mayat. Nah, itu cocok. Ada itu yayasan itu saya pernah lihat tapi nggak besar gitu kayaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita kembali lagi kan dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi saya kembali lagi kan, orang yang membutuhkan nggak mungkin di gereja manapun pasti ada. Nah sekarang yang dicari, jadi kan Tuhan Yesus ngomong gini kan, waktu apa murid siapa ya Yudas ya, kan bilang kok di apa namanya pemborosan ini minyak begitu mahal ya dituangkan di kaki Yesus. Itu mahal loh ya, itu bisa disumbang sama orang miskin. Ya banyak kita dibutuhkan loh, murid-murid banyak yang susah, yang miskin. Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu. Berarti kebutuhan itu selalu ada, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa bilang ya, aku sih mau nolong, cuma kayaknya nggak ada yang butuh ku tolong. Nah itu bohong. Kebutuhan itu ada Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan ya orang miskin itu akan selalu ada padamu kata Tuhan Yesus. Maksudnya orang yang butuh ditolong. Sekarang kita yang mau cari siapa yang mau menolong. Nah itu. Yang mau memberi sedekah, banyak berbuat baik. Kalau objek untuk ditolong dan diberikan perbuatan baik itu banyak. Jadi balik lagi kita tadi Bapak Ibu sekalian ya, dan jangan perasaan. Digerakkan hati lah. Karena kan kemurahan itu hati. Jangan karena dia saudara kita. Walaupun ya, itu kan perasaan. Jangan karena kita lihat ya bajunya udah dijahit-jahit. Itu kan berarti nolongnya perasaan. Tapi digerakkan hati kita. Itulah butuhnya kepekaan terhadap Roh Kudus itu. Sehingga kita nggak salah. Karena apa? Ya kalau didorong perasaan kita bisa salah. Ya, pura-pura orang pakai baju yang robek-robek. Ya kan?
Nanti datang ke rumah kita dipakainya sepatu yang sudah koyak. Padahal banyaknya sepatunya nggak koyak. Tapi supaya apa? Memainkan perasaan. Makanya kalau orang kan apa? Berdasarkan perasaan ini melayani, mengikuti Tuhan, aduh susah. Hanya orang bilang jangan baper. Kenapa? Perasaan kita ini kan bukan sesuatu yang parameter yang tetap begitu. Nggak ada kayak ukuran apa ya, kedalaman apa, ketinggian kan berdasarkan apa? Permukaan laut kan. Kenapa? Dia kan tetap. Andai kata dia berdasarkan sesuatu yang bisa turun naik kayak perasaan. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih. Bagaimana ini mau dipakai parameter yang naik turun? Makanya parameter yang kita pakai untuk melakukan perbuatan baik apa? Jangan perasaan. Nanti kita ketipu. Akhirnya dibilangnya mati sepupunya. Padahal panjang umurnya. Kita udah sumbang uang kematian karena perasaan. Ya kan dibikinnya status. Ya kan? Jadi orang yang nggak bikin status gimana? Kita nggak bakal tolong dong. Kalau yang kita tolong hanya ya perasaan, perasaan, perasaan. Makanya baik sekali nih kemurahan ini. Kemurahan itu akan menunjukkan ya kita berbuat baik, didorong hati kita. Didorong oleh ya di dalam sifat karakter kita itu memang. Dan itu biasanya nggak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita didorong ya oleh perasaan tadi, ya kan, kita lihat ya bajunya koyak-koyak lah, kita lihat beginilah ya. Walaupun ya itu secara akal iya. Tapi kan secara akal orang pun akan buat gitu untuk kita menunjukkan perbuatan baik. Tapi kan akhirnya kan bukan didorong hati lagi. Bukan sesuatu yang sifatnya dari roh Tuhan lagi. Jadi maksud saya gini kan, yang mimpin itu bukan roh Tuhan lagi, tapi diri kita. Jadi kita mau menunjukkan kebaikan, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi berdasarkan diri kita. Maka kadang-kadang kan banyak terjadi apa ya, permasalahan di dalam bergereja, berjemaat. Ketika apa? Dia memberi ya dilihatnya, oh nggak boleh dong memberi pada dia, dia lebih kaya dari aku. Misalnya contoh gitu. Nah kalau roh Tuhan menggerakkan kita kan nggak tahu keadaan dia. Ya kan Bapak Ibu, kita nggak tahu loh keadaan dia. Tapi kalau yang kita tolong adalah orang yang memperlihatkan keadaannya yang butuh ditolong itu, berarti kita akan terbawa oleh perasaan. Belum tentu Tuhan kehendaki kita tolong dia, kan gitu. Tapi kalau perasaan kita, ya iyalah, ya kita tolonglah, bajunya udah koyak. Maka perasaan kita, jadi bukan balik lagi kita tadi soal kemurahan ini. Kemurahan itu memang ya secara pengertian ya, itu dekat sekali dengan kebaikan. Tapi kalau saya lihat, ya kok dipisahin ya kemurahan dan kebaikan. Jadi dia bicara soal apa motivasinya? Oh nolong itu memang digerakkan oleh roh Tuhan. Jadi saya mengajak kita begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita soal memberi, menunjukkan perbuatan baik, jangan ini kita, otak kita, perasaan kita. Perbuatan baiknya udah benar, tapi motivasinya, penggeraknya itu juga mesti benar. Karena kemurahan itu menunjukkan dua hal itu. Jadi dia sesuatu sifat karakter ya ditanam Tuhan, dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan. Untuk itu kita tergerak melakukan kebaikan. Haleluya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari kita ya, bukan berdasarkan otak kita juga ya, apa perasaan kita juga, jangan digerakkan oleh itu kemurahan Tuhan itu. Teng gitu dia di hati kita ini, tolong dia. Buat ini, buat jadi semua itu berdasarkan kehendak Tuhan. Tapi kalau berdasarkan kita makanya Bapak Ibu sekalian banyak orang kan menunjukkan perbuatan baik kecewa. Kenapa kecewa? Ya kan karena salah sasaran. Tuhan gak suruh dia tolong, dia tolong. Tuhan suruh dia tolong, dia nggak tolong. Kenapa? Perasaan. Ya kan? Janganlah dia ditolong, ya kan? Dia lihat aja ya bajunya aja bagus. Tolonglah yang baju nggak bagus sana. Padahal Tuhan mau dia memberkati orang itu. Tapi karena dia membatasi kebaikan itu berdasarkan otaknya, berdasarkan apa itu? Perasaan-perasaan di mana ya? Ya pokoknya gitulah, perasaannya. Bukan berdasarkan kehendak Tuhan lagi, maka ya dia salah sasaran. Ya, yang harusnya ditolong nggak ditolongnya, yang harusnya tidak ditolongnya malah ditolongnya. Lalu kemudian dia komplain, mana Tuhan berkatnya? Tuhan bilang, kan aku nggak suruh kau berkati dia, tolong dia. Kenapa kau tolong?
Jadi serba salah juga kita Bapak Ibu sekalian. Makanya ya kan, saya kadang-kadang ya karena bergereja ini saya lihat ya kan, kadang-kadang ya orang itu nolong itu perasaan. Kayak kadang-kadang kan ada omongan, masa kita memberi ya misalnya kadang kalau di kami pendeta, itu pendeta udah kaya, masa kita memberi sama dia kata. Ini kan ngomongan perasaan. Kalau dia ngomong firman mana seperti itu omongan. Tapi kalau ngomongan perasaan, ngomongan otak, ya iya. Ya kita tolonglah yang ini udah kaya dia, udah banyak jemaatnya ya udah bisa itu. Tapi kan pertanyaan apakah memang kehendak Tuhan seperti itu? Atau ya kehendak kita, pikiran kita. Jadi itulah kita butuhnya kemurahan ini. Sehingga kita bisa menunjukkan perbuatan baik kepada orang yang memang kepada orang itu Tuhan mau kita melakukan sesuatu kebaikan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak salah. Kita nggak salah sesuai kehendak Tuhan. Kita tolong orang yang memang Tuhan kehendaki kita tolong. Kita tidak tolong orang yang memang Tuhan kehendaki kita tidak tolong gitu. Jadi kita tahu. Jadi sekali lagi ya, kemurahan ini akan membuat kita bisa bukan digerakkan oleh perasaan kita yang berubah-ubah. Ya. Bukan digerakkan oleh pengetahuan kita. Tapi digerakkan oleh Tuhan. Tuhan gerakkan kita, perintahkan kita. Sehingga tepat sasaran, kita nggak kecewa. Ya, kita nggak kecewa. Bukan bukan gini ya, maksudnya gini. Jangan juga berpikir gini, nggak kecewanya, oh dia nggak tolong aku lagi, nggak ada feedbacknya. Bukan itu. Kita pasti ngerasakan damai sejahtera, berkat Tuhan ketika kita memang melakukan kebaikan kepada orang yang tepat. Mungkin bukan dari dia, tapi "Ih, kok berkatku, kok sehatku gitu. Kita akan sendiri akan mengaku, iya puji Tuhan ya. Tapi kalau kita salah sasaran, ya kita bisa kecewa sendiri. Wah aku udah tolong-tolong orang kok gak ada ini. Kenapa ya? Bisa jadi kita salah sasaran. Karena perbuatan kita, kebaikan kita ya hanya itu berdasarkan diri kita. Tuhan gak suruh kita lakukan. Tuhan suruh kita gak lakukan. Sehingga apa ya percuma bagaimana Tuhan mau memberkati. Ya, karena apa? Ternyata perbuatan baik kita bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi berdasarkan maunya kita sendiri, maunya kita. Ya, Tuhan bilang ya silakan kau kerjakan. Tapi Tuhan nggak campur ya tangan di situ untuk memberkati, membalas apa yang kita buat. Tapi kalau kita mengerjakannya memang sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kita pun pasti merasakan iya ya. Saya tadi bilang bukan nggak melulu dari dia. Kita jangan ya kalau kita tolong orang, jangan harapin balasan dari dia, jangan. Ya kan karena apa gini kan kan gini Bapak Ibu sekalian ya apa urutannya gitu ya kan. Karena kan kita digerakkan oleh Tuhan kan menolong dia. Sehingga apa? Maka kita pun mengharapkan Tuhan yang menggerakkan kita untuk memberkati kita. Bukan kita harapkan orang itu, dia kan tapi kalau kita menolong berdasarkan perasaan, berdasarkan pemikiran kita, nah itu yang sering kecewa. Kenapa? Ya kita kan mengharapkan dia dong, lu tolong aku dong, ya. Aku udah tolong kamu. Tapi kalau kita menolong memang digerakkan oleh Tuhan, nggak ada kita lupa sama sekali. Maksud saya gini, kita nggak tuntut-tuntut, nggak ungkit-ungkit itu. Kenapa? Ya Tuhan yang gerakkan aku. Ya. Kita nggak bikin susahin dia gitu untuk menerima apa kebaikan kita enggak. Kita akan lakukan dengan smooth gitu ya, sangat mulus, sangat sangat apa ya, sangat lancar. Kenapa? Udah Tuhan yang taruh itu di hati kita. Kita nggak akan lakukan itu untuk pamer ya, dengan sangat tersembunyi. Ya, seperti nggak gimana gitu ya, sangat indah begitulah ya. Tapi kalau kita yang apa ya menggerakkan kita untuk diri kita kehendak kita sendiri, ya itu makanya orang akan pamer. Ya kan? Lalu waktu dia ya perlu ditolong dan orang itu nggak menolong dia kecewa. Kenapa? Kan dia itu kan kehendak dia gitu. Dia tidak berdasarkan itu bukan kehendak dia, nggak berpikir itu kehendak Tuhan. Jadi balik lagi kepada apa tadi? Dorcas ya, Tabita ini di situ dikatakan ya ayat 39. Tapi kemudian Tabita ini sakit lalu meninggal. Kalau kita baca ayat ini kan apa ya? Gimana ya saya lihat apa ya? Kayak ngalir gitu ya. Rasul Petrus ada di Yope. Lida itu kan dia ada di apa namanya? Di Lida ya.
dekat Yope. Jadi di situ Rasul Petrus lagi di situ. Lalu orang di situ minta supaya Rasul Petrus datang ke Lida, ya. Oh iya, jadi Rasul Petrus datang ke Yope, ya. Lida itu waktu itu Petrus di situ, ya. Ah, ayat 39 kita kan nggak tahu ya, suruh datang. Tapi coba lihat. Waktu ayat yang ke-39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi kalau kita dibuatin baju sama orang, pakai bajunya Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, kecuali yang di ngasih apa, yang dikasih itu nggak muat lagi di baju, ya jangan dipakai. Jadi kita lihat kok janda-janda itu kok nunjukkan ya, ini loh. Mereka kan nggak ya saya lihat bacaan ya, nggak ada ngomongan. Terus tolong dong bangkitin. Nggak ada. Jadi mereka ini loh, ini kan mungkin dia tunjuk mayat ya. Ini dibuat baju-baju kami, ini pakaian kami. Mereka pakai, mereka tunjukkan. Lalu Petrus, ya kan? Dia berdoa loh untuk kebangkitan itu orang. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, intinya begini ya. Kalau kita berkemurahan, punya kemurahan, maka kita pun akan mendapatkan kemurahan. Ya, itu hukum Tuhan. Kalau kita berbuat baik, kita pun akan mendapatkan perbuatan baik. Kalau kita memberi, pada kita pun akan diberi. Itu hukum Tuhan, tabur tuai. Apa yang kita buat, itu juga yang akan dibuat orang kepada kita. Jadi kan kita baca kembali lagi kan, enggak apa ya? Petrus ada di lidah, datang dong. Ya, mereka cuma bilang datang. Datang ya, dilihatnya ya. Oke lah kalau secara tersirat, tapi kan saya bilang tertulis, enggak ditulis. Ya, Rasul Petrus enggak, mereka hanya bilang loh ini orang baik. Ya, mereka hanya tunjukin ini loh bajunya ini. Rasul Petrus ya di hatinya ya, doakan supaya bangkit. Maka ya singkat cerita bangkitlah ya Tabita ini, murid perempuan ini. Saya akhiri dengan Matius pasalnya ucapan berbahagia. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi kita baca sebagai ayat terakhir, Matius 5 ayat 7. Hitungan ketiga kita baca Matius 5 ayat 7. 1 2 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Ya. Kalau kita tolong orang lain, dia Amsal bilangnya, waktu kita berseru minta tolong, maka pertolongan itu datang. Tapi kalau kita abaikan, ya, teriakan minta tolong, maka waktu kita berteriak, Tuhan pun abaikan kita. Jadi kalau Tuhan, ya saya balik lagi ya, saya simpulkan gini, kalau Tuhan menggerakkan kita, tolong orang, buat baik, jangan dilawan. Tapi jangan juga menunjukkan kebaikan tanpa digerakkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada kemungkinan kita salah. Hingga kemudian kita kecewa dan lain sebagainya. Kalau Tuhan itulah kemurahan. Kenapa kita perlu kemurahan? Kalau kita punya kemurahan, kita digerakkan Tuhan, artinya apa ya? Kita akan menolong memang terarah. Kita nggak nolong orang berdasarkan perasaan yang bisa kita ketipu, berdasarkan akal kita yang bisa kita salah. Akhirnya kan tadi saya katakan udah benar perbuatannya, motivasinya salah, sayang. Jadi salah juga ya kan, tujuan benar, cara salah. Apakah benar? Enggak, salah. Jadi inilah butuhnya kita kemurahan itu. Jadi kita bisa ya memang Tuhan apa ya, kita bisa ngerti gitu loh. Tuhan itu mau kita berbuat baik seperti apa kepada siapa. Dan kalau kita lakukan itu, kembali Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang murah hati, ya, maka dia pun mendapatkan kemurahan. Kalau Tuhan tergerak tolong kita. Yonatan bilang gini, kalau Tuhan menolong, tidak sulit bagi Tuhan
menolong dengan banyak orang atau sedikit orang. Perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan bilang, "Tuhan, kalau kupegang ujung jubah Tuhan, aku akan sembuh." Siapa lagi yang ngomong ini ya kan? Perempuan itu bilang apa? "Katakan aja satu kata, Yairus ya, maka anakku akan sembuh." Waduh, luar biasa. Jadi kalau Tuhan berkemurahan pada kita Bapak Ibu sekalian ya, Dia tunjukkan pertolongannya. Ya, kita berbahagialah kita. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berlutut, kita pakai waktu kita ya. Mari kita menyembah Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau datang ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, amin, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Sekali lagi, terlalu banyak sekali yang Tuhan buat. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita pakai waktu untuk menyembah Tuhan. Oh, kami datang padamu Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu. Kami mau tetap cinta. Biarlah buah roh itu, kemurahan itu ada dalam kami. Tuhan, gerakkan kami untuk kami menunjukkan perbuatan baik kepada siapa yang Tuhan gerakkan kami. Haleluya. Haleluya. Glory. Kami sembah Tuhan. Kami sembah, oh Roh Tuhan, kami puji Engkau. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Hidup kami dari Engkau. Hidup kami untuk memuliakan Engkau. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih.
kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah mulia hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami sembah Engkau. Kalau ku cari damai, haleluya. Terima kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Yesus, jawaban hidupku. Amin. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau kita cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Ulang lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah pencobaan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia hati kita tenang, haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Kita akan masuk dalam doa kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, permohonan kita, mari kita naikkan pada Tuhan. Bersama Dia kita tenang, kita damai walaupun ada tantangan. Nyanyikan referen pujian ini sekali lagi, dan kita masuk dalam doa pribadi kita. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu
penolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Lindungi kami. Kau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Engkau tahu doa-doa kami. Kami ada di rumah-Mu memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Ada permohonan yang kami naikkan karena kami percaya Engkau hebat, Engkau berkuasa. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku.
Tuhan kita setia. Dia ada dalam setiap masalah persoalan kita. Jangan takut. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan Yesus setia. Dia setia tidak tinggalkan kita. Kesusahan bisa datang, tapi Tuhan bersama kita. Dia pasti bela kita, tolong kita. Haleluya. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa tetesan waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita akan berdoa bagi gereja kita ini. Kita doakan semua jemaat supaya setia, kuat kita di dalam Tuhan. Maju kita semua, bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita doakan juga bagi Bapak Ibu Gembala bersama keluarganya. Hamba Tuhan Kiki juga yang ada bersama kita, kita doakan. Kita doakan juga bagi setiap ibadah yang kita adakan, pelayan-pelayan yang hadir. Kita doakan Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka dalam ibadah-ibadah yang kita akan adakan sepanjang minggu ini. Kita doakan juga supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Dan juga doa kita, pergumulan kita, supaya Tuhan memberikan ruko di sebelah kita ini bagi kita, supaya gereja kita bisa diperluas sehingga Tuhan bisa kirim lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan referen pujian ini sekali lagi. Dengan hormat nanti Ibu Siska akan pimpin di dalam doa. Setia Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
baik, kami sudah menyampaikan doa permohonan kami dan kami percaya apa yang kami doakan Engkau dengar dan kami tunggu kehendak Tuhan dan kami percaya jadilah seperti yang kami imani, mujizat pertolongan-Mu. Kami pulang membawa kemenangan karena kami tahu setiap pergumulan kami sudah Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan menolong kepada kami. Tuhan, turunkanlah sejahtera-Mu bagi kami semua jemaat-Mu. Yang kurang Tuhan tambahkan dari kami Tuhan. Yang tidak ada Tuhan buat menjadi ada Tuhan. Yang di bawah Tuhan angkat menjadi di atas Tuhan. Tuhan tolong biar sejahtera Tuhan dalam segala aspek rohani maupun jasmani Tuhan berikan bagi jemaat ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya bukan saja tempat ini, gereja kami semakin bertambah besar, jemaat-Mu pun akan semakin bertambah besar. Mereka pun semakin diberkati Tuhan. Mereka pun semakin melihat mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasihlah Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap ibadah-ibadah kami, ibadah wadah juga. Tuhan memberkati sekolah minggu kami Tuhan. Kami bawa mereka walaupun belum bisa kami adakan Tuhan di gereja ini Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan beri semangat bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Untuk mereka melayani anak-anak yang Tuhan percaya kepada mereka Tuhan. Menjangkau mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Kuatkan mereka bahkan tim pelayanan sekolah minggu. Tim yang merekam juga Tuhan, beri mereka kemampuan kasih yang daripada-Mu saja Tuhan, untuk mereka mengingat anak-anak mereka yang menunggu Tuhan siaran pelayanan mereka setiap minggunya. Tuhanlah yang tolong bagi guru-guru sekolah minggu dan bagi Tuhan mereka yang terlibat untuk merekam dan memuatnya di YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami semua Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kami butuh berkat Tuhan, kami butuh perlindungan Tuhan, kami butuh campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa Tuhan, tapi hanya karena Tuhan kami bisa mempunyai jabatan, kami bisa mempunyai pekerjaan, kami bisa mempunyai sesuatu keahlian. Semuanya itu hanya karena Tuhan. Karena itu terima kasihlah Tuhan. Dan doa kami tambahkanlah Tuhan, tambahkan kepercayaan-Mu, tambahkan pemberian-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan, kami pun berjanji, kami pun akan semakin bertambah maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudari, terimalah Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberi bagi Tuhan, dan setelah memberi ibadah kita selesai, kiranya Engkau memberkati